Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tugas UTS yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wahyu yang saya hormati, saya akan coba mempresentasikan tugas UTS yang Bapak berikan pada mata kuliah komunikasi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Dari mata kuliah yang sudah diajarkan ke kami, saya mencoba mempresentasikan tugas UTS ini, yakni mengenai analisis narasi strategis atau komunikasi strategis dan manajemen berita pada kasus. Tadi kasusnya adalah program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini menurut saya sangat seksi untuk dikaji, karena bagaimana ini adalah program unggulan dari pemerintah dengan menelan anggaran yang sangat fantastis. Kemudian ini juga program unggulan dari Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024, sama Pak Gibran sebagai wakilnya. Pada studi kasus ini, saya mencoba memasukkan dua teori, di mana yang pertama adalah dari teori Arsenio Jonathan Goigolan yang membahas tentang manajemen berita dan dalam hubungan masyarakat politik. Nanti akan saya bahas sedikit tentang teori ini. Kemudian yang teori kedua adalah Kelly Werder, di mana beliau membahas tentang komunikasi sektor publik dan kampanye komunikasi strategis. Dua teori ini saya coba kaitkan dengan pemberitaan program makan bergizi gratis. Kemudian misal teori poin-poinnya, teori dari Arseneuk ini saya coba mengambil poin-poin terutamanya, di mana news management merupakan fungsi utama dari political public relation yang yang berperan untuk mengelola aliran informasi antar aktor politik, media massa, dan publik. Artinya Arseniuk dan kawan-kawan ini menekankan bagaimana humas mengelola sebuah informasi yang kemudian didistribusi terhadap media massa, bahkan mengelola pemberitaan di media massa, isu-isu apa yang akan dikeluarkan, kemudian yang tujuannya adalah membentuk opini publik yang positif, sehingga publik mendukung kebijakan pemerintah, di mana semua narasi-narasi yang dibangun dikelola oleh humas pemerintah tersebut. Bahkan termasuk agenda pemberitaan media pun mereka kuasai. Seperti itu. Kemudian ada elemen penting yang sangat diperhatikan dan menjadi tolak ukur untuk yang disampaikan di dalam Arseniok ini, karya Arseniok ini, di mana pemerintah menyiapkan agenda setting, kemudian menyiapkan informasi subsidi atau pemberian materi informasi siap saji yang biasa di teman-teman wartawan di lingkungan media itu tidak asing. Ada namanya press release, bahkan biasanya dilakukan studi banding atau tur jurnalis gitu, yang tujuannya adalah tentu saja ini untuk memframing berita, di mana framing berita ini membingkai sebuah narasi berita yang disampaikan oleh media, yang ditulis oleh media, yang disebarluaskan oleh media, padahal merupakan hasil rekayasa atau narasi yang dibangun secara eh, teragenda setting oleh humas pemerintah, atau yang disampaikan Arseniuk ini humas politik.
Seperti itu. Bahkan mereka juga lebih jauh, Humas ini melakukan pemantauan bagaimana berita-berita yang beredar, yang disampaikan ke masyarakat. Mereka analisis menggunakan media alat ukur tersendiri untuk bagaimana memilah mana yang tune-nya positif terhadap pemerintah, mana yang kemudian berita yang negatif terhadap pemerintah, sehingga semua terkontrol di mana pemberitaan ini lebih besar positifnya. Seperti itu. Fungsi humas adalah guardian of narrative coherence, menjaga agar framing tetap selaras, artinya tetap positif, uh, untuk menjaga citra positif pemerintah. Kemudian komunikasi yang efektif, menurut Baumgartner, sangat penting untuk menciptakan sentimen publik yang positif dalam mendukung jalur kebijakan yang disukai. Ini poin-poin dari Arseniok dan kawan-kawan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Ada Lippmann mencatat bahwa media massa tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk benar-benar meliputi semua peristiwa terkini. Surat kabar atau media tidak berusaha untuk mengawasi seluruh umat manusia dalam 1 kali 24 jam. Kali begitu. Kemudian dibahas tentang peran humas dan agenda building. Manajemen berita masyarakat sebagian untuk terlibat dalam membangun agenda yang konsisten. Tujuannya adalah entitas politik. Tujuannya adalah entitas politik. Kemudian mereka menyusun agenda-agenda, membentuk peristiwa tunggal yang dibentuk oleh seorang. Tugas praktisi untuk mengubah kebijakan atau opini atau menjadi peristiwa konkret. Nah, ini tugas praktisi hubungan masyarakat sebenarnya. Kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah walaupun acuannya adalah sebuah teori-teori ini, kadang suka dilab apa maksudnya? Ini ini sangat tepat bahwa teori ini sangat berkaitan banget dan banyak hubungannya dengan yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang kita lalui, terutama di kaitannya dengan makan bergizi gratis. Kemudian ini ada beberapa link berita yang saya coba analisis bagaimana sebenarnya bingkai atau yang dimaksudkan framing tadi muncul di dalam sebuah pemberitaan di media-media yang menjadi media arus utama, boleh dibilang media-media besar yang ada di Indonesia, yang menjadi banyak orang menjadi referensi utama untuk pemberitaan yang terhitung akurat dan kredibel. Ada Detik News, ada Tempo, ada juga CNN, dan ada Kompas. Dari judul-judul ini, saya coba analisis menggunakan teori tadi, analisis framing yang disampaikan. Maka muncul seperti ini, di mana metrik framing berita tentang program makan bergizi gratis, Kompas.com cenderung lebih positif dan mengarah ke berimbang, membingkai narasi sebagai MBG bahwa MBG adalah sebuah kebijakan sosial strategis dengan menyeimbangkan sisi manfaat dan tantangan. Kemudian memakai narasumber dari pemerintah, kementerian, ahli gizi, ekonom publik. Nah, ini yang menjadi titik utama dalam analisis ini, bagaimana judul, angle berita pemberitaan. Pemerintah siapkan mekanisme penyaluran makan bergizi gratis untuk sekolah dasar. Ini linknya, link beritanya tadi yang saya cantumkan di atas sebenarnya di sini. Dan tidak. Nah, ketika Kompas menyampaikan berita seperti ini, maka akan terjadi efek komunikasi terhadap publik.
Bagaimana nanti publik apakah terpengaruh, publik akan memperoleh, misalnya publik akan memperoleh pemahaman rasional bahwa program ini bersifat jangka panjang, dia sangat diperlukan, dan memunculkan pada akhirnya citra pemerintah, dan masyarakat akan pro terhadap pemerintah karena ini menyinggung terhadap penting, bahwa MBG ini dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada detik.com. Detik.com misalkan cunnya atau arah pemberitaannya dia lebih netral, tapi tetap tapi ada kritis. Dia membingkai, Detik ini membingkai isu aktual dan dinamika politik, menyoroti pelaksanaan perdebatan anggaran dan respon DPR. Dia pemberitaan MBG dilarikan ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya politik. Maka yang diwawancarainya pun yang disajikannya narasumbernya adalah dari para anggota DPR, politisi, lintas partai, pengamat politik, walaupun sesekali ada dari kementerian. Nah, angle judul beritanya yang kemudian diambil adalah karena tadi nuansanya nuansa politik. DPR soroti anggaran fantastis, makan bergizi gratis. Artinya, di dalam agenda setting media, maka barangkali ini boleh dikatakan, kalau menurut saya ini belum bisa dikendalikan seutuhnya oleh humas pemerintah, eh, di mana mereka tugasnya adalah memasuki agenda-agenda politik ini tersebar dan harusnya membangun kita positif buat pemerintah tadi. Tapi kemudian di sini akan menimbulkan efek terhadap publik dari hasil pemberitaan-pemberitaan narasi yang dibangun dalam berita. Publik diajak berpikir untuk kritis, banyak bertanya, mengontrol barangkali itu perkembangannya, perkembangan isu-isu secara dinamis. Terjadi keracunan, terjadi hal-hal yang kemudian ternyata ada korupsi di dalam pelaksanaannya, barang yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Artinya publik diajak kritis oleh pemberitaan dari detik.com. Masih banyak juga, misalkan CNN Indonesia, saya coba melihat ada juga CNN Indonesia menyajikan kritis berpotensi serap 400 triliun. Artinya dia karena menggunakan dana APBN yang sangat fantastis, kalau nggak salah sekarang udah 700 triliun. Maka CNN ini mengajak publik untuk terus kritis. Dan lagi-lagi, barangkali ini yang boleh dikatakan pemerintah belum berhasil mengendalikan semua pemberitaan, belum membangun semua narasi yang positif yang disampaikan melalui saluran media. Yang terakhir kemudian Tempo.co misalkan, dia kritisnya bahkan tunnya ideologis dan investigatif. Lebih dalam lagi mempertanyakan bagaimana program makan bergizi hanya gimmick politik, hanya menjadi gimmick politik, artinya hanya kepentingan kekuasaan saja untuk melanggengkan bagaimana pemerintah berkuasa terus berkelanjutan. Sehingga yang terjadi adalah efeknya publik membentuk persepsi bahwa kebijakan sosial dibuka, artinya banyak hal yang ditanyakan oleh publik dan merasa publik akan diajak untuk was-was dalam program ini. Kemudian analisis umum media. Seperti yang disampaikan tadi awal tadi, ada cun atau arah pemberitaan. Tidak semua media menunjukkan sisi politik. Ada yang menggunakan dari sisi interest, human interest, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Pada aspek konstruksi makna, MBG diposisikan sebagai simbol kepemimpinan yang pro rakyat, tapi juga diuji sebagai indikator kemampuan pemerintah mengelola kebijakan besar. Artinya banyak sekali hal yang memang harus disoroti oleh media terutama. Ini juga dari sumber narasi pada berita makan bergizi gratis tadi. Kalau pada analisis sumber narasi, media masih banyak mengangkat
sumber informasi atau narasumber-narasumber yang sifatnya up down, hanya dari pemerintah pusat ke bawah. Tidak banyak media-media yang mengangkat suara masyarakat dari lapis bawah yang disampaikan, misalkan dari penerima, dari siswa, dari guru, dari pengantar, artinya masih sangat kecil kalau dari sumber narasi narasumber. Sehingga pada aspek komunikasi publik, tujuan framing positif sebenarnya masih belum begitu maksimal, belum begitu boleh dibilang bagus oleh yang dilakukan oleh humas pemerintah pada pemberitaan makan bergizi gratis. Begitu, misalkan kita tahu bagaimana berita tentang keracunan itu tidak bisa dikendalikan oleh humas. Berita keracunan begitu masif, bahkan terbaru masih juga terjadi keracunan, hal-hal yang lain yang misalkan tempatnya kosong, kita banyak tahu. Terlebih saat ini juga ada media sosial yang juga tidak bisa terbentuk dan tidak bisa dibendung, artinya dan sebagainya. Nanti bagian komunikasi digital melalui media sosial bagian yang terpisah, dan kemudian arah komunikasi politik. Pemerintah sebenarnya sudah menggunakan dan melakukan upaya untuk memperkuat citra positif, kemudian responsif terhadap persoalan-persoalan. Misalkan ketika terjadi berita-berita keracunan, Pak Presiden kita tahu sampai turun tangan memberikan pernyataan pers di media sosial maupun di pemberitaan begitu. Mereka mencoba responsif atas apa yang telah terjadi. Kemudian pada konteks komunikasi strategis sebenarnya, kampanye strategis atau komunikasi strategis yang disampaikan oleh Kelly Pagewater. Kelly Pagewater ini menyatakan bahwa komunikasi strategis dapat diukur tiga hasil utama tercapai. Dalam program MBG misalkan banyak masyarakat tahu bahwa program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat, kemudian mendapatkan respon positif dari masyarakat, maka semua nanti masyarakat secara perilaku impact-nya akan memberikan dukungan yang nyata terhadap pemerintah, tidak akan melakukan penolakan begitu. Maka unsur ini, tiga unsur ini, kognitif, afektif, dan behavioral ini menjadi ukuran keberhasilan dari komunikasi strategis yang dilakukan pemerintah. Jadi barangkali kalau tiga hal ini belum terjadi, maka pemerintah masih dianggap gagal dalam melakukan komunikasi atau kampanye strategis pada program makan bergizi gratis terhadap publik. Gitu. Kemudian telah program makan bergizi gratis berdasarkan dua perspektif. Seperti yang disampaikan Kelly Werner tadi, bahwa aspek analisisnya adalah tujuan komunikasi, ada audiens, pesan inti, saluran komunikasi, pelibatan publik, dan evaluasi komunikasi. Aspek-aspek ini dimaksudkan untuk mengukur bagaimana komunikasi sektor publik dilakukan oleh humas pemerintah dan komunikasi strategis sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu yang coba saya pahami. Misalkan tujuan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyampaikan kebijakan sosial meningkatkan kualitas, bahwa MBG adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, bahkan mengurangi stunting. Komunikasi strategis yang dilakukan, saran dari Kelly Werner, membangun pemahaman dan dukungan publik terhadap program MBG sebagai simbol kesejahteraan sosial nasional. Ini apa
masukan-masukan kaitannya yang belum humas pemerintah melakukan hal-hal lebih. Audien, masyarakat umum, orang tua, murid, sekolah. Sementara yang dimaksud audiens strategis adalah anak sekolah, guru, influencer, publik, publik luas, supporter, berbagai influencer di era sekarang ini menjadi sangat penting barangkali gitu, dan itu belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana influencer bicara tentang MBG? Hmm, karena itu merupakan kategori segmen audiens strategis. Artinya ada pemilahan yang seharusnya ini audien ini strategis atau hanya audien biasa. Ya. Pada komunikasi sektor publik, pesan inti negara hadir untuk memenuhi hak dasar. Eh, Sementara strategisnya komunikasi anak sehat, bangsa kuat, pesan emosional dan inspiratif. Arus utama saluran komunikasinya situs pemerintah, platform media sosial. Nah ini siaran pers resmi, media sosial yang tadi disampaikan influencer nampaknya juga masih kurang dilakukan oleh pemerintah dan masih tidak banyak dilakukan oleh pemerintah. Kalau menurut analisa saya, eh, bahwa di era sekarang ini juga ada faktor media sosial yang juga tidak bisa dibendung. Bagaimana media sosial boleh dikatakan sekarang lebih banyak digunakan oleh publik, semua masyarakat bisa bicara, angkat bicara, eh, dibandingkan di media atau media arus utama. Dan siaran pers itu hanya untuk media. Kemudian ini kelemahan sektor publiknya masih top down, masih didominasi oleh pemerintah, kurang melibatkan masyarakat. Sehingga Werder mendorong komunikasi itu harusnya dibangun feedback atau uh, two-way communication, digunakan untuk menyesuaikan narasi. Artinya harusnya lapis bawah harus menyampaikan informasi terhadap atas. Alokasi dana penerima ini masih juga harus diperbaiki. Perubahan persepsi publik menjadi penting, trust dan dukungan terhadap kebijakan sosial. Ini juga sepertinya belum belum masif dilakukan oleh humas pemerintah saat ini. Jika saya mencoba menarik kesimpulan, maka pemerintah boleh dikatakan berhasil membangun framing positif pada program makan bergizi gratis, terutama melalui media-media arus utama. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup eh, efektif dalam menetapkan agenda publik, bahwa MBG adalah program prioritas nasional, dan kita tahu bahwa sekarang mau tidak mau hampir semua daerah masyarakat tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah punya program unggulan makan bergizi gratis. Taunya saja bahwa MBG barangkali itu masuk dalam kategori sektor komunikasi sektor publik yang udah disampaikan pemerintah berhasil, begitu. Kesimpulan yang kedua, meski dalam pelaksanaannya diwarnai berbagai peristiwa seperti keracunan, berita-berita keracunan yang tidak bisa dibendung tadi, menyebar kemana-mana, ada medsos dan sebagainya, dan pemerintah juga sudah melakukan responsif terhadap pemberitaan media. Namun pada kenyataannya memang MBG ini pemerintah masih ngotot ini tidak bisa dihentikan secara total gitu. Walaupun ada sanksi-sanksi tertentu di tempat-tempat tertentu yang ketika ada dapur MBG atau SPPG yang tidak sesuai maka itu dihentikan. Dan secara teoritis pada analisisnya model Werder, di mana tahap strategis
planning dan implementasi terlaksananya efektif, tahap evaluasi dan partisipasi feedback masih perlu ditingkatkan untuk menguatkan legitimasi jangka panjang. Karena memang tujuannya adalah eh, program ini dianggap baik oleh Werder ini ketika ini akan diakui secara jangka panjang. Kalau saat ini MBG masih dirasakan, boleh dibilang masih belum terkuasai secara baik oleh humas pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan karena memang terbatas waktu itu 10 menit, maka ini udah 90 menit kurang sedikit, maka saya akhiri. Mohon maaf Pak Wahyu atas kekurangannya dan masih banyak kekurangan. Tentu saja akan eh, dimaklumi karena masih tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu.